budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi sebelum kita lanjut ke sharing-sharingnya nih, kita bakal perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi aku Marieta, aku dari Banyuwangi, dan di sebelahku ini ada Aku Arvia dari Jogja. Aku Angel dari Sumba. Aku Ade dari Alor, NTT. Wah, kebetulan banget nih guys. Jadi kita nih dari berbeda-beda ini ya, dari beda-beda daerah nih. Jadi otomatis kita bisa nih bahas-bahas lebih dalam, bahas-bahas banyak banget tentang budaya-budaya yang ada di daerah kita masing-masing. So nggak usah bertele-tele lagi. Jadi kita langsung aja nih. Jadi pertama aku bakal tanya-tanya nih, culture shock apa sih yang kalian dapetin nih pertama kali kalian tinggal di Jogja, kalian pindah ke Jogja, terutama untuk yang Ade sama Angel nih, kalian ini dari Sumba, dari Alor, itu gimana nih culture shocknya? Ya, kalau aku sih pertama kali datang Jogja tuh kaget ya. Kalau di Sumba itu apa ya? Di Sumba tuh soal makanan nih. Kalau di Sumba makanannya itu kayak apa? Pedis-pedis gitu kan? Ya. Tapi kalau di Jogja tuh lebih kayak manis-manis gitu. Iya sih, emang. Terus itu di Sumba itu lebih dingin gitu. Daripada di sini. Di sini kan panas tuh. Iya. Nah, kalau di Sumba tuh pohonnya masih banyak tuh. Tapi kalau di Jogja yang aku lihat tuh kayak bangunan gitu loh yang penuh. Nah, terus apa lagi ya? Oh, ada lagi satu nih. Apa? Di Sumba tuh lampu merahnya tuh cuma dikit gitu. Cuma ada di perempatan gitu. Tapi kalau di sini tuh kita jalan dikit udah lampu merah, jalan dikit lampu merah, gitu-gitu. Itu kayak beda banget sih kalau Jogja sama Sumba gitu. Itu dari aku. Ya guys, jadi kayak di Jogja nih karena kalau kita misal misal lampu merahnya sama nih kayak di Sumba, yang ada macet guys. Ya kan? Yang ada macet, kecelakaan bakal banyak banget sih. Yes, benar. Oke, dari Mbak Ade sendiri nih gimana culture shocknya? Aku sih nggak jauh beda sama Angel juga kan sama NTT juga. Di sini tuh kayak makanannya pada manis-manis, tapi di tempatku itu pada pedas gitu. Terus kayak cuacanya lebih sejuk di Alor gitu kan, karena kayak masih banyak pohon-pohon. Di sini tuh pada murah-murah. Kayak ayamnya tuh bisa dibeli kayak per kilo gitu. Kalau di tempat tuh nggak bisa, harus kayak yang seekor per ekor gitu. Bisa. Iya, di semua juga gitu sih. Nah, udah nih setelah kita bahas tentang culture shock nih masing-masing, aku nggak bakal tanya ke Arvia karena dia juga orang Jogja gitu kan. Nah, terus aku bakal tanya nih, tadi kan kalian bilang nih kalau misal di mana namanya, di NTT tuh, di Alor sama di Sumba itu udaranya masih sejuk, masih banyak pepohonan. Nah, di lingkungan di samping itu kan pasti banyak lingkungan kayak daerah-daerah yang masih terpencil gitu loh. Itu ada nggak sih di daerah kalian yang daerahnya tuh masih terpencil, terus masih jarang terjamah sama orang luar dari daerah kalian gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau dari aku sih di Sumba tuh ada. Itu di Kabupaten Sumba Tengah kan. Nah, itu setahunya aku ya, itu ada namanya Angkalan gitu. Itu tempatnya itu di kayak di, mau bilang hutan juga bukan sih, tapi di tengah-tengah, pokoknya di tengah-tengah pepohonan gitulah. Gimana sih, Cid? Di pedalaman gitu. Nah, pokoknya pedalaman gitu. Nah, itu tempatnya itu susah sinyal gitu. Sinyalnya itu paling ada di satu titik gitu. Pokoknya intinya susah sinyal lah. Mungkin di sana juga nggak tahu sih orang itu di sana banyak apa nggak tahu. Tapi setahu aku sih itu kurang Tapi ada sinyal. company-nya. Nah, iya ada company-nya. Tuh guys, jadi
kita nih tinggal di Jawa nih seharusnya bersyukur ya, karena apa ya, udah sinyal ada di mana-mana. Iya. Benar-benar. jadi emang harus ini ya, bersyukur ya guys. Nah dari Mbak Ade sendiri nih, di daerah Mbak Ade nih, Aku tuh ada juga kan di pedalaman, tapi dia tuh udah terjamah sama orang, kayak ada wisatawan dari luar negeri gitu bisa kayak berkunjung. Nah tapi dari ciri khas mereka tuh karena mereka pakaian mereka tuh dari kulit kayu, jadi bukan baju kayak gitu gitu loh, dari kulit kayu. Terus penduduknya tuh cuma dikit aja, kayak cuma 17 kepala keluarga atau 10 kepala keluarga gitu. Terus kayak itu harus harus naik gunung, terus harus menempuh berapa ya, 3 jam apa dari tempatku itu untuk ke tempat yang pedalaman itu, dijadiin tempat wisata gitu ya. Tempat wisata. kalau di Mbak Angel tadi tuh berarti belum ada terjamah dari dari daerah luar ya, jadi kayak itu cuma ya itu emang nggak dijadikan wisata gitu kan. Iya, kayak penduduknya itu jarang tereksplor gitu. Iya. Nah di Jogja sendiri nih Mbak Alfia, ada nggak sih daerah-daerah yang masih keterbelakang banget nih dari kota nih gitu? Setahu aku sih udah nggak ada, yang mungkin jarang banget tereksplor atau susah sinyal gitu, udah nggak ada sih. Jadi kan di Jogja ini kan mungkin karena di Jawa ya guys, jadi kayak di Jawa nih sekarang nggak tahu ya, kayak lebih maju aja nggak sih daripada pulau-pulau lain kayak di Kalimantan, di NTT tadi gitu. Nah sebelum itu nih, sebenarnya tuh daerahnya Mbak Angel sama daerahnya Mbak Ade tuh berdekatan nggak sih? Apa saling berjauhan? Terus gimana kalian transportasi untuk ke sana gitu? Yo, kalau dari Sumba mau ke Alor itu ya kalau pakai kapal ya, kalau pakai kapal itu cuma sekarang sih pakai kapal 2 hari sudah. Nah itu kalau dari Sumba tuh mau ke Alor tempatnya Mbak Ade nih, itu kalau pakai kapal itu bisa menempuh ini 2 hari gitu, 2 hari. Tapi kalau pakai pesawat ya udah mungkin berapa jam gitu kan, dekat aja kalau pakai pesawat. Oh, Iya. berarti di setiap daerah kalian nih ada ini ya, ada lapangan penerbangan gitu ya? Bandara. Iya. Ada bandara. Iya. Oh. Dan cuma bisa dilalui pakai jalur udara sama laut aja. Iya. Guys, susah guys, 2 hari bayangin. Oke nih, lanjut nih. Setelah kita ngobrol-ngobrol tentang daerah terpencil, terus daerah yang belum terjamah sama warga luar gitu kan. Nah, pastinya di daerah-daerah tersebut itu kan ada budayanya masing-masing ya, kayak ritual upacara atau acara bersih desa atau acara untuk menyambut kedatangan bulan Islam atau bulan di agama-agama lain gitu. Itu gimana sih budayanya terutama di Jogja nih, budayanya itu seperti apa gitu? Kalau di Jogja setahu aku sih ada upacara ini sekaten buat memperingati Maulid Nabi itu, sama upacara malam satu suro. Cuman itu dilakuin sama abdi dalam Kesultanan Yogyakarta aja gitu. Soalnya tuh kalau misal aku lihat nih guys, di yang lagi viral banget nih kan di Solo nih, setiap satu suro tuh mereka selalu ada
kegiatan itu apa kirap itu gitu. Apa mungkin karena mereka ini kalian ini menganut ini ya apa namanya kesultanan atau apa itu? Ya mungkin. Oke, dari budaya malam satu suro nih guys, itu kan di Solo juga ada tuh ya, lagi viral juga tuh, yang setiap malam satu suro itu mereka juga melakukan kegiatan kirap seperti yang dilakukan di Jogja juga. Itu tuh sebenarnya sama apa beda sih? Aku kurang tahu sih, tapi mungkin sama karena sama-sama masih kesultanan gitu. Oh, oke guys. Nah, setelah aku tadi ditanya mengenai apa upacara atau budaya yang ada di daerah Jogja, selanjutnya aku bakal tanya nih ke Kak Angel, gimana sih budaya yang ada di daerahnya Kak Angel tuh? Nah, kalau di Sumba itu banyak ya, tapi salah satunya aja ya. Salah satunya itu ada tradisi kede gitu kan. Nah, kede itu kayak contoh nih, ada keluarga kita yang meninggal tuh. Nah, itu kita bisa bawa hewan tuh, kayak punya kerbau lah, gitu-gitu lah. Terus ada bawa beras, bawa gula, bawa kopi, masih banyak lah yang kita bawa tuh. Itu aja. Terus ada lagi nih, kayak kita nih mau nikah tuh. Nah, kalau mau ke tahap pernikahan itu ada salah satu adat yang kita itu lagi. Itu namanya itu kayak pindah gitu. Nah, contoh nih, apa? Cewek itu harus pindah ke rumahnya cowok dulu baru bisa nikah. Itu ya itu. Tapi itu apa cowoknya tuh harus kasih beris gitu loh. Nah, beris itu berupa bisa uang, bisa Oh, hewan, mahar. nah, kayak mahar gitu. Nah, terus bisa berupa uang sama hewan. Terus kalau udah lewati tahap itu pindah itu baru bisa nikah gitu. Itu oke nih, di daerahnya Kak Ade nih, kan ini sama-sama NTT nih, kira-kira sama nggak sih daerahnya? Coba di Kak Ade. Kalau aku sama Angel tuh beda kan. Kalau di aku itu ada namanya upacara adat ala Balwe atau disebut juga makan baru padi. Nah itu tuh upacara syukuran setelah mereka panen di ladang, kayak panen apa padi besar-besaran gitu kan. Nah itu adanya tuh di Bampalola, itu ada lagi di kayak dalaman awal gitu. Nah itu terus biasanya diadain pas bulan Juli kalau nggak bulan Juni. Tapi pas tahun ini tuh diadain bulan Juni kemarin. Jadi itu tuh cuma ada di pedalamannya alun itu atau maksudnya seluruh apa ya seluruh daerah di alun itu juga bakal ngelakuin kayak gitu? Enggak cuma di situ aja. Di pedalaman Ya aja. udah kayak dari turun temurun gitu. Karena kan upacaranya itu kayak erat kaitannya sama Tuhan yang Maha Esa, terus para leluhur sama sesama masyarakatnya. Berarti sama guys. Enggak, tapi tuh kalau misal di Banyuwangi ya, itu tuh ada juga tuh adat yang kayak gitu tentang apa kayak sebuah ritual pengucap rasa syukur atas apa ya kayak limpahan apa namanya berkat gitu loh yang dikasih sama Tuhan gitu-gitu. Itu tuh ada namanya petik laut. Itu tuh nanti kan di Banyuwangi juga banyak ini ya, banyak laut, banyak pantai gitu kan. Nanti itu orang-orang bakal nyembelih sapi, terus kepalanya itu dibuang di tengah-tengah laut gitu. Itu tuh kayak mungkin buang sial atau apa gitu ya, kayaknya kayak gitu. Nah, Kamu dari Banyuwangi ya? Mir? iya, aku dari Banyuwangi guys. Tapi nih Mer, tunggu, aku mau nanya tuh. Tapi tadi kan kamu bilang tuh kepala kerbau itu kan dibuang sapi itu dibuang di laut kan. Nah itu setiap tahun apa gimana? Iya, jadi tuh guys setiap tahunnya tuh pasti ada gitu loh. Entah itu nanti berapa kali berapa kali dalam setahun gitu loh. Jadi
nggak cuma setahun sekali nggak sih, aku tahunya gitu sih. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau badannya itu gimana? Biasanya badannya itu dimasak bareng-bareng gitu, terus kita ya makan bareng-bareng gitu. Tapi itu gak semua daerah ya kayak gitu, maksudnya gak semua kecamatan kayak gitu gitu. Jadi cuma dilakukan biasanya itu tuh di daerah Muncar di Banyuwangi. Itu banyak ini kan, banyak apa kayak nelayan, banyak apa biasanya ngelakuin itu tuh ini para nelayan-nelayan gitu. Nah itu kan mereka habis dapat, misal nih di suatu malam itu mereka dapat apa namanya tangkapan ikan yang banyak banget. Nah dari apa bentuk rasa syukurnya itu nanti mereka lempar kepala sapi itu di tengah laut gitu. Nah aku juga mau tanya nih, aku baru ingat tadi kan Kak Angel kan bilang kalau misal nih di daerah mereka itu ada yang namanya tadi apa yang apa sih yang tentang pernikahan tadi, upacara pernikahan itu kan kalian harus apa yang iya kalian itu yang ceweknya harus di rumah Heeh. cowoknya. yang ceweknya harus di rumah cowoknya. Nah itu berarti keadaan udah sah apa belum? Itu belum. Oh Itu syarat pernikahan. Iya. itu pendekatan keluarga atau gimana maksudnya? Nah iya bisa dibilang juga pendekatan keluarga gitu. Jadi kayak semua keluarga itu kumpul kan. Nah, terus pokoknya kumpul semua tuh. Terus nanti dikasih macam parang. Terus kayak cowok tuh kasih cewek parang. Terus nanti ceweknya itu kasih kain sama cowok itu. Nah terus di situ ada nanti cewek itu dia yang persiapin semua itu alat-alat rumah tangga gitu, kayak lemari, pokoknya semua alat rumah tangga. Nanti ada motor, nanti terus cowok itu tukar gitu dengan hewan. Nanti cowoknya itu kasih hewan itu bisa puluhan ekor, ratusan ekor, itu tergantung dari keluarga sih. Jadi NDT mahal. Maharnya guys, maharnya. Beda banget sama dia. Nah, Mbak Arvin tadi bilang nih, kalau misal beda banget nih dari di Jogja tuh gimana sih? Setahu aku di Jogja tuh ya cuman pada umumnya lah, pernikahan pada umumnya. Nggak ada kayak yang syarat turun temurun gitu. Yang tadi kan Mbak Angel harus yang cewek itu harus pindah ke rumah cowoknya dulu. Nah di situ nggak ada, cuman kayak namanya tuh dipingit gitu. Oh iya iya. Itu kayak yang kayak hamin seminggu itu sebelum nikah tuh nggak boleh ketemu. Jadi harus di rumah, cowok sama ceweknya tuh nggak boleh ketemu gitu. Itu sih itu aja setahu aku. Sama aja sih sebenarnya di Banyuwangi juga ada gitu. Nah terus Mbak Aya sendiri nih, ada nggak sih adat buat pernikahan gitu? Kalau aku sih hampir sama kayak Mbak Angel, kan harus bawa kayak hewan. Terus ada juga kayak barang peninggalan alor, itu namanya tuh moko. Nah kalau misalnya kita mau ngambil cewek perempuan alor, itu harus ada moko sama harus ada mahar. Kalau misalkan belum ada moko, ceweknya tuh belum boleh diambil gitu loh. Udah nikah tapi belum boleh keluar ke rumah cowok gitu. Harus dikasih moko dulu. Tapi itu kan tergantung sama keluarga juga yang harus dibicarain. Kalau mau pakai moko sih bisa, kalau enggak sih enggak juga. Tergantung. Berarti itu apa sih, kayak nggak harus gitu ya, Iya. harus punya gitu, Tapi biar tergantung keluarga gitu. ya biasanya tuh kalau yang mengharuskan moko itu yang kayak benar-benar kedua orang tuanya pure orang alor gitu loh. Sama asli alor gitu. Iya. Jadi nggak semua orang punya moko. Karena mokonya tuh juga mahal banget, yang kecil aja tuh berapa jutaan gitu. Itu beli. Iya beli. Oh, Ada yang jual, ada yang jual. Oh, aku kira itu tuh kayak emang kayak misal Khusus peninggalan ya. peninggalan dari nenek moyang
Udah nih guys, kita udah bincang-bincang nih tentang budaya-budaya yang ada di NTT, yang ada di Jogja, yang ada di Banyuwangi, dan apa ya, budayanya nih asik-asik ya guys, kayak beda-beda gitu. Jadi kita bisa sharing gitu loh tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia ini gitu. Itu aja sih aku. Sama aja sih sebenarnya, di Banyuwangi juga kayak gitu. Nah terus Mbak Aya sendiri nih, ada nggak sih adat buat pernikahan gitu? Kalau aku sih hampir sama kayak Mbak Angel, kan harus bawa kayak hewan. Terus ada juga kayak barang peninggalan alor, itu namanya tuh moko. Nah kalau misalnya kita mau ngambil cewek perempuan alor, itu harus ada moko sama harus ada mahar. Kalau misalkan belum ada moko, ceweknya tuh belum boleh diambil gitu loh. Udah nikah tapi belum boleh keluar ke rumah cowok gitu. Harus dikasih moko dulu. Tapi itu kan tergantung sama keluarga juga yang harus dibicarain. Kalau mau pakai moko sih bisa, kalau enggak sih enggak juga. Tergantung. Berarti itu apa sih, kayak apa, kayak nggak harus gitu ya, Iya. nggak harus punya gitu, Tapi tapi biar tergantung keluarga gitu. ya biasanya tuh kalau yang mengharuskan moko itu yang kayak benar-benar kedua orang tuanya pure orang alor gitu loh. Jadi Iya. jadi nggak semua orang punya moko. Karena mokonya tuh juga mahal banget, yang kecil aja tuh berapa jutaan gitu. Itu beli. Iya beli. Oh, Ada yang jual, Ada yang jual. Oh, aku kira itu tuh kayak emang kayak misal Khusus peninggalan ya. peninggalan dari nenek moyang khusus gitu. Udah nih guys, kita udah bincang-bincang nih tentang budaya-budaya yang ada di NTT, yang ada di Jogja, yang ada di Banyuwangi, dan apa ya, budayanya nih asik-asik ya guys, kayak beda-beda gitu. Jadi kita bisa sharing gitu loh tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia ini gitu. Oke guys, jadi ini juga durasi ya guys ya. Jadi kita tutup aja nih perbincangan kita hari ini, mungkin sudah cukup pada hari ini. Mungkin next time bisalah kita sharing-sharing lagi ya kan, dengan budaya yang lebih banyak lagi gitu. So jangan lupa nonton, like dan subscribe. Dadah. Bye.